Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum. Di video kali ini, saya akan membahas tentang 3 buah mesin abstrak. Nanti, saya akan membuat mesin abstraknya itu menggunakan aplikasi GFlap. Oke, lanjut. Oke, yang pertama, saya akan membahas tentang Finite State Automation. Finite State Automata adalah mesin abstrak berupa sistem mode matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana, yaitu bahasa reguler, dan dapat diimplementasikan secara nyata. Finite State Automata ini adalah model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya, dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. Finite State Automata memiliki 5 pasangan tupel. Yang pertama itu ada Q sebagai himpunan state, yang kedua sigma sebagai himpunan simbol input, yang ketiga ada delta sebagai fungsi transisi, S sebagai state awal atau initial state, atau biasa dikenal juga itu biasanya Q0, dan F untuk state akhir. Karakteristik dari Finite State Automata ini, yang pertama, setiap finite automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Yang kedua, transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Yang ketiga, setiap finite automata selalu memiliki keadaan awal. Keadaan awalnya itu tadi berupa S atau Q0. Dan yang terakhir ini ada finite automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir, bisa 2, 3, bahkan lebih. Jika setelah pemrosesan seluruh string keadaan akhir dicapai, artinya automata menerima string tersebut. Setiap FSA memiliki himpunan berhingga, finite atau status itu state, satu buah status sebagai status awal atau initial state. Tadi seperti yang sudah saya bilang, biasa dinyatakan sebagai Q0. Terus beberapa buah status sebagai status akhir atau final state. Himpunan berhingga, simbol masukan, dan yang terakhir ada fungsi transisi untuk menentukan status berikutnya dari setiap pasang status dan sebuah simbol masukan. Nah, lanjut aja kita ke GFlap. Ini adalah tampilan awal jika membuka aplikasi GFlap. Kita akan mulai dengan Finite Automaton kalau di GFlap ini. Jadi kita akan membuat state-nya itu dengan ini, state creator. Saya akan membuat 5 state. Nah, Q0 ini Q1, Q2, Q3, dan Q4 ini tadi yang dimaksud Q atau himpunan state. Nah, ini kita buat jadi ini initial state atau start awal untuk membuat suatu state. Ini saya akan membuat final state-nya. Ini untuk membuat transisinya. Kita tarik saja. Misal Q0 ke Q1 itu 1. Untuk Q0-nya saya buat 0. Ini 1. 0. Ini lagi 1. Ini saya pengen buat dia 0. Ini 0, 1. Oke, kita rapihin biar terlihat jelas. Nah, untuk melihat hasilnya kita dapat
mengetesnya di sini. Kita klik multiple run. Kita masukkan inputnya. Misal 11010 kita cek, untuk mengetahui result atau hasilnya, kita run input tadi ya. Nah, di sini ada yang accept, ada yang reject. Kenapa kayak gitu? Kalau accept itu tandanya ini inputan ini diterima oleh mesinnya ya. Jadi accept itu karena di sini dia berawal dari start atau initial state dan berakhir di final state. Seperti ini 11010 itu ini dia dari sini 1 balik lagi terus 0 sampai ke akhir atau final state. Nah, untuk yang reject ini kita lihat 0. Kenapa reject? Karena 0-nya aja di sini aja kita kalau mau jalan itu harus 1, sedangkan ini 0 itu kalau kembali ke Q0, jadi dia reject. Coba kita buat lagi dari 1 0 kita input run. Nah, dia juga reject karena 1, terus di sini itu kalau mau melanjutkan ke final state harus angka 1, sedangkan di sini di inputnya 0, jadi dia reject ya. Jadi sekian untuk pembahasan final state. Oke, yang sekarang kita lanjut ke pushdown automata. Pushdown automata atau PDA ini merupakan mesin otomata dari bahasa bebas konteks. PDA digambarkan sebagai tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa stack atau tumpukan. Nah, si PDA ini memiliki 7 tapel. Yang pertama ada Q sebagai keadaan, sigma alfabet masukan. Ini bentuknya seperti huruf T, itu adalah simbol dari alfabet tumpukan. Dan ini delta, atau biasanya itu segitiga kalau dalam PDA sebagai fungsi transisinya. Dan Q0 sebagai keadaan awal. Z simbol tumpukan awal. Kalau keadaan awalnya itu Q0, untuk tumpukan awalnya itu Z. Dan F sebagai keadaan akhir. Nah, di sini input simbol yang pertama ini A sebagai input dari simbol. Ini ceritanya start atau keadaan awalnya. Nah, di sini ada fungsi transisinya. Isinya itu ada A sebagai input simbol, B-nya itu sebagai stop simbol, dan C-nya ini push simbolnya. Kita lanjut lagi ke G-Flap. Saya ingin mensimulasikan mesin abstrak yang baru dengan cara file, terus klik new, dan saya ingin tadi yang saya bahas adalah pushdown automaton, maka diklik pushdown dengan multiple character input. Oke, saya akan membuat 4 state. Nah, sekarang kita buat transisinya. Yang pertama saya akan menginput variabel X. Nah, terus di sini saya akan nge-push variabel X besar. Ini popnya kita kosongin ya, karena belum ada yang baru memasukkan inputan.
Nah, selanjutnya di sini baru kita masukkan X lagi, di pop di sininya kita pop X besarnya, kita pop, dan pushnya kosong jadinya. Lalu kita buat ini baru, variabel baru, menginput variabel baru berupa y. Ya, input popannya masih kosong, dan pushnya kita nge-push variabel y besar. Nah, di sini kita masukin lagi x-nya, y, maaf, y, kita pop y besarnya dan kosong. Selanjutnya kita buat variabel baru itu berupa z. Nah, di sini saya biarkan kosong karena untuk final state itu nanti berpengaruh ke akhirnya, pilihan di akhir ada. Oh ya, saya lupakan, di sini jangan lupa ya kita bikin, maaf, salah, bukan ini, sini kita ini dulu ya, inisial sebagai start awal atau keadaan awal maksudnya. Ini juga kita bikin final biar berjalan. Oke, kita coba ya, kita multiple run, kita masukkan x, y, z, x, y, z, atau x, y, z, x, y, z, x, y. Nah, kita input. Nah, di sini saya pakainya yang final state. Nah, accept, dan reject. Accept di sini ya tadi karena berawal dari start awal x, y, dan z ke final state. X, Y, Z juga accept karena kan X terus ingin Y, tinggal jalan lagi Y terus Z. Dan ini juga X, Y, Z, X balik lagi ke Q1, terus Y baru jalan pindah, terus kita ke Z final state. Nah, oke. Coba kita input lagi, misal X, Y, Z. Nah, di sini pasti accept, final state lagi. Itu accept karena tadi masih sama ya, sejalur sampai final state-nya. Nah, kalau tadi run input-nya dengan empty state, itu bakal reject semua karena di sininya harus kosong semua kalau ingin menggunakan yang empty state. Oke, lanjut. Yang terakhir, saya akan membahas tentang regular expression. Regular expression sering ditulis atau disebut juga regex atau regexp, adalah deretan karakter spesial yang mendefinisikan sebuah pola dalam pencarian teks. Regex didefinisikan berdasarkan aturan teori bahasa formal. Regex terdiri dari konstanta dan operator yang menunjukkan himpunan-himpunan string dan operasi antar himpunan string tersebut secara berurutan. Konstanta yang telah didefinisikan adalah, yang pertama itu ada himpunan kosong diberi notasi ini ya, diberi notasi ini, dan string kosong diberi notasi epsilon, karakter diberi notasi sesuai dengan karakter bahasa yang digunakan. Oke. Nah, oke, kita akan lanjut
tadi bikin baru regular expression. Kita klik regular expression, masukkan variabel yang ingin kalian cari atau kalian buktikan. Ini B aja. Saya coba. Nah, regular expression ini harus kita convert ke non-deterministic finite automata. Nah, guys, tengahin biar. Nah, langkah selanjutnya itu kita harus pecah seluruh kata-kata ini. Nah, dengan cara ini bisa menggunakan bootstrap atau do all. Ini biasanya langsung nih keluar transisi atau pecahan dari kata ini. Tapi saya akan membahasnya secara step by step ya, dengan mengklik ini. Kita klik aja di sini. Nah, di sini disuruh buat 4 transisi kosong. Ini dilambangkan dengan lambda. Kita bikin saja kosong 2 valid, berarti ini terus kita pecah lagi yang ini. Tadi ada dalam kurungnya, sekarang udah nggak ada. Terus kita pecah lagi. Nah, kita buat transisinya lagi, ada 3 ya. Ini salah klik. Lanjut, masih ada yang harus kita pecah. Ini langsung aja. Nah, kita geser ya. Di sini kita harus bikin 2 transisi lagi, dibutuhin 2 transisi lagi. Nah, kita buatnya di sini agar terciptanya looping, karena tadi kalau ada A pangkat bintang atau apapun yang dipangkatkan bintang itu biasanya harus berulang seperti itu ya. Jadi kita harus menambahkan transisi looping seperti ini. Nah, di sini udah export output in a new window. Kita export, berarti ini format seperti ini sudah bisa digunakan. Nah, oke, kita pindahin. Kita ini ya, biar lebih jelas, biar bisa kebaca. B-nya, nah ini final statement. Oke, startnya di sini. Nah, langsung aja kita cek, kita multiplier, terus dulu kita input misal A, B, B atau B, terus A, B. Nah,
Sekarang ini accept semua ya, karena tadi mengikuti jalannya nih. A, kenapa A B bisa? Karena tadi A dia melewati proses looping, jadi dia balik kembali ke Q10. Untuk A balik lagi ke A sampai A nya 3, lalu lanjut ke B dan berlanjut ke final state. Sini juga ada B, accept karena dia dari sini dari awal, dari start, terus B lanjut ke final state. Oke, kita coba itu misal ABB. Nah, apakah accept? Taran hasilnya reject karena tadi si B langsung ke final state. Kalau misalnya dia mau balik lagi ke B ini nggak bisa karena tidak ada proses looping seperti yang dilewati jalur A tadi ya, transisi A. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.